Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas tentang jaringan pertahanan. Pendahuluan, sistem pertahanan tubuh manusia terdiri dari beberapa sistem yang bekerja sama untuk melindungi tubuh dari ancaman penyakit, infeksi, dan kerusakan seluler. Dua sistem utama yang berperan dalam pertahanan tubuh adalah sistem limfatik dan sistem kekebalan tubuh. Sistem endokrin juga memainkan peran penting dalam pengaturan berbagai fungsi tubuh, termasuk respon terhadap infeksi dan stres. Pemahaman tentang struktur dan fungsi ketiga sistem ini sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sistem limfatik adalah jaringan yang terdiri dari pembuluh limfatik, kelenjar getah bening, dan organ limfatik lainnya seperti limfa dan tonsil. Sistem ini berfungsi untuk mengalirkan limfa, cairan yang mengandung limfosit sel darah putih, dan produk sisa dari metabolisme tubuh. Melalui tubuh, limfa bergerak melalui pembuluh limfatik menuju kelenjar getah bening, di mana mikroba dan patogen dapat disaring. Contoh, pembuluh limfatik mengalirkan cairan dari jaringan tubuh ke dalam darah untuk mengembalikan keseimbangan cairan tubuh dan membawa sel-sel imun untuk melawan infeksi. Fungsi utama limfatik. Fungsi utama sistem limfatik adalah 1. Menjaga keseimbangan cairan tubuh. Limfa mengalir untuk mengembalikan cairan yang hilang dari pembuluh darah ke dalam sirkulasi darah. 2. Mengangkut lemak. Sistem limfatik juga membantu dalam penyerapan dan pengangkutan lemak dari saluran pencernaan. 3. Menyaring patogen. Limfosit dan sel-sel imun lainnya menyaring dan menghancurkan patogen yang masuk melalui kelenjar getah bening. Contoh, jika seseorang mengalami pembengkakan di ketiak akibat infeksi, itu bisa menunjukkan bahwa kelenjar getah bening di daerah tersebut sedang berfungsi untuk memerangi infeksi. Kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh adalah kemampuan tubuh untuk melawan patogen seperti bakteri, virus, atau parasit yang berusaha menyerang tubuh. Kekebalan tubuh dibagi menjadi dua jenis, kekebalan spesifik dan non-spesifik. Kekebalan non-spesifik termasuk mekanisme pertahanan pertama seperti kulit, mukosa, dan reaksi inflamasi yang terjadi ketika tubuh pertama kali terpapar patogen. Kekebalan spesifik melibatkan respon lebih khusus melalui sel-sel imun yang mengenali dan menghancurkan patogen tertentu. Seperti dalam kasus vaksinasi. Sel-sel imun, limfosit T, terlibat dalam pengaturan kekebalan seluler dengan menyerang sel yang terinfeksi. Limfosit B menghasilkan antibodi yang dapat menandai patogen untuk dihancurkan. Makrofag memakan dan menghancurkan patogen yang ada dalam tubuh. Contoh, setelah vaksinasi, tubuh akan menghasilkan antibodi spesifik yang melindungi tubuh dari infeksi di masa depan jika terpapar patogen yang sama. Sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar yang memproduksi hormon yang mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk pertumbuhan, metabolisme, dan respon terhadap stres. Hormon yang diproduksi oleh sistem endokrin dapat memengaruhi kekebalan tubuh dan pertahanan tubuh secara keseluruhan. Contoh kelenjar dalam sistem endokrin. 1. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon yang mengatur metabolisme tubuh. 2. Kelenjar adrenal menghasilkan hormon seperti adrenalin yang berperan dalam respon stres tubuh. 3. Pankreas menghasilkan insulin yang mengatur kadar gula darah dan mempengaruhi metabolisme. Interaksi sistem limfatik, kekebalan tubuh, dan endokrin. Sistem limfatik, kekebalan tubuh, dan endokrin bekerja sama untuk menjaga tubuh tetap sehat. Sistem limfatik mengangkut sel-sel imun ke lokasi infeksi, sistem imun merespons ancaman. Dan sistem endokrin mempengaruhi bagaimana tubuh merespons stres atau peradangan. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin juga dapat memengaruhi aktivitas sistem kekebalan tubuh. Contoh interaksi, saat tubuh terinfeksi, hormon stres seperti kortisol akan dilepaskan oleh kelenjar adrenal. Kortisol ini membantu dalam pengaturan respons peradangan dan pengaktifan sistem kekebalan tubuh. Peran nutrisi dalam sistem pertahanan. Nutrisi yang tepat sangat penting untuk menjaga sistem pertahanan tubuh. Kekurangan nutrisi tertentu, seperti vitamin C, vitamin D, zinc, dan protein, dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi kemampuannya untuk melawan infeksi. Contoh, vitamin C yang terdapat dalam buah jeruk membantu meningkatkan produksi sel imun dan mengurangi peradangan, sementara zinc berperan dalam pematangan sel T yang penting dalam pertahanan tubuh.
Pentingnya olahraga dalam sistem pertahanan. Olahraga yang teratur dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh dengan meningkatkan sirkulasi darah, memfasilitasi transportasi sel-sel imun, dan mengurangi peradangan. Olahraga juga dapat mengatur hormon-hormon yang berperan dalam stres, membantu mengatur keseimbangan sistem endokrin, dan mendukung kesehatan mental. Contoh, olahraga ringan seperti berjalan kaki atau bersepeda dapat meningkatkan jumlah sel T dalam tubuh, yang berperan dalam membunuh sel-sel yang terinfeksi atau kanker. Kesimpulan dan penutup, sistem limfatik, kekebalan tubuh, dan endokrin bekerja secara sinergis untuk melindungi tubuh dari ancaman internal dan eksternal. Kesehatan dan kekuatan sistem ini bergantung pada banyak faktor, termasuk asupan nutrisi yang tepat, olahraga teratur, dan pengelolaan stres. Untuk menjaga tubuh tetap sehat, penting untuk memperhatikan ketiganya secara seimbang, guna memaksimalkan kemampuan tubuh dalam menghadapi berbagai tantangan. Sekian materi kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.